Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih, matur nuwun, terima kasih sangat luar biasa yang sampaikan hari ini. Jadi ada pencerahan yang luar biasa. Kami hanya ingin gampangannya ya urun-urun rembuk lah kira-kira gitu ya. Jadi terutama Bapak Dr. Agus Kaca, terima kasih bahwa sebetulnya kita mulai dari tujuan utama membangun keluarga gitu ya kan gitu. Atau mungkin dimulai dari memberikan makna keluarga. Jadi keluarga itu apa toh kan gitu ya. Keluarga. Dulu saya sampaikan mungkin dalam forum ini juga. Keluarga itu adalah lembaga pendidikan yang jelas itu. The first and the primary education of human life. Jadi pendidikan yang pertama, utama dan manusia itu ya keluarga itu. Bahkan itu dimulai dengan memilih calon pasangan hidup. Calon pasangan hidup itu adalah juga calon guru untuk pendidikan keluarga kita. Oleh karena itu disampaikan oleh Pak Agus Sukacen sangat luar biasa sekali bagaimana membangun keluarga, mendidik keluarganya. Dan kita harus memahami bahwa di samping ada hukum juga ada psikologi, ada etika gitu ya. Jadi tadi hak-hak anak itu kan dari sisi hukum ya, gampangnya. Tapi juga harus itu kita harus melihat pada psikologi, ya, emosi anak. Karena gini, jadi dalam psikologi perkembangan anak itu ada tumbuh kembang. Tumbuh itu terkait dengan fisiknya, biologisnya, kemampuan organ tubuh di dalam melakukan sesuatu, tapi juga berkembang. Kembang itu lebih pada psikologi dan spiritualnya. Jadi oleh karena itu tadi sampaikan oleh Pak Agus tadi luar biasa sekali itu pertumbuhan secara fisik itu pada 7 tahun. Pada 7 tahun diperintahkan sholat dan kalau tidak diberi saksi. Itu sebenarnya lebih banyak pada pertumbuhan pada psikologinya. Jadi itulah pada usia 7 tahun itu anak dalam penelitian psikologi itu bahwa anak sudah mengenal sesuatu di luar dirinya. Kita umur 3 tahun itu orang Jawa mengatakan kemeratu-ratu ya. Kemeratu-ratu artinya dia seolah raja. Jadi semua itu harus pada dirinya. Dia tidak mampu membedakan antara dirinya dan lingkungan lain. Jadi dia belum bisa membedakan antara dirinya dan lingkungannya. Maka semua harus kepada dia kemeratu-ratu. Tapi pada usia perjalanannya pada usia tahun itu sudah bisa membedakan antara dia dan lingkungannya. Dengan kata lain dia sudah tahu yang namanya peraturan, lebih paham gitu. Maka SD itu kan 7 tahun ya gampangnya itu karena dia sudah nanti di sekolah itu sudah ada peraturan-peraturan yang harus dia pahami kan gitu. Kemudian berikutnya sedikit tentang masalah tadi disebutkan dengan olahraga kira-kira olahraga. Tadi kalau dipukul itu lebih diartikan kepada berilah sanksi gitu ya. Jadi wadribuhum alaiha, pukullah. Itu artinya berilah sanksi, berilah peringatan dan seterusnya. Sesuai dengan sanksi dalam pengertian pendidikan. Karena pendidikan. Kemudian tadi masalah olahraga. Olahraga itu tadi ada mana substantif bagus sekali. Saya memahami bahwa olahraga yang diturunkan oleh Rasulullah pada umat Islam, terutama generasi muda itu sebetulnya kalau yang disebut dengan renang itu sebetulnya jangan sampai kita mati konyol, ya gitu Pak. Jadi jangan kita mati konyol, kita mati hanya karena nggak bisa berenang. Jangan sia-sia hidup kita mati konyol, maka berenang. Saya pernah di Australia 3 tahun setengah, anak-anak saya ajak ke sana. Ketika di SD itu renang itu menjadi pelajaran wajib, gampangnya wajib. Jadi SD renang kelas 3 dan mulai itu pelajaran wajib dan tampaknya bahwa tidak akan mendapatkan tidak lulus ujian kalau sampai gampangnya dia sampai tamat SD belum bisa renang gitu. Jadi luar biasa sekali. Kemudian yang tadi naik kuda, itu adalah fokusnya pada orang itu harus berani menangani kehidupan, berani menghadapi risiko. Karena naik kuda itu kan tidak semua orang berani. Tapi naik kuda itu orang harus berani menjalani kehidupan, sekeras apapun, risiko apapun, kita harus berani hidup. Jadi melatih pada keberanian dan mengatasi kesulitan, berani menghadapi risiko. Kemudian masalah panah itu orang harus bisa fokus, tidak lidah-lidah, tidak sembrono. Orang harus bisa fokus apa yang menjadi tadi sebutkan oleh Dr. Agus Gatot masalah tujuan hidup itu. Saya kira itu yang tambahan sedikit ya secara spontaninya saja. Jadi sebetulnya di awalnya tadi dengan ku angkusakum wa ahlikum naro kita harus menjaga. Maka ada sejenis timbang terima dari Allah
kepada seorang keluarga ketika anak itu dijanin. Jadi seolah-olah imaginary, ada suatu gambaran gini antara Allah dengan kita, hai hambaku, aku akan berikan kamu anak, akan titip kepada kamu, ya, kan gitu. Kamu mau menerima enggak? Kamu mengasuh enggak? Kita mengatakan ya, terima kasih, karena tujuan keluarga kan diantaranya untuk melanjutkan generasi. Jadi kita berjanji kepada Allah akan ngopeni dengan sebaik, akan didik dengan sebaik-baiknya gitu. Sampai pada saatnya kalau perempuan serahkan pada orang yang kamu percaya yang sebagai suaminya, jangan sampai tidak dinikahkan, kan gitu. Itu ya, Yun Sewu, mohon maaf ini saya spontanitas saja. Terima kasih dan manfaatnya, mohon maaf kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jamaluddin. Ini mau direspon Dr. Agus Kaca. Ini tambahan yang luar biasa, saya kira perspektif yang cukup mendasar terkait dengan berenang, terkait dengan berkuda gitu, luar biasa. Ini menarik yang dari Prof. Jamaluddin ini ya. Jadi ini pengembangan yang menurut saya mengembangkan keluarga sebagai apa? Sebagai lembaga pendidikan utama. Nah, ini menurut saya sesuatu yang sangat menarik sekali ya. Dan kalau kita bisa mengembangkan ke sana dan membuat model-model, kemudian mendidik anak-anak muda kita, remaja kita, sehingga ketika dia masuk ke jenjang keluarga sudah mampu mengawali keluarga itu dengan apa? Dengan pandangan keluarga itu adalah lembaga pendidikan. Ini menurut saya masa depan kita akan luar biasa ini. Prof, mungkin kalau sempat menulis itu Prof, sempat ditulis untuk bagaimana membangun keluarga sebagai lembaga pendidikan utama. Sehingga anak-anak muda kita bisa belajar banyak dari situ. Menurut saya ini kok perlu perlu kita seriusi, Prof. Saya sangat setuju. Dan terkait dengan olahraga, berenang, berkuda, memanah, ya, saya sangat setuju bahwa maknanya bukan sekedar makna letterlek ya olahraga renang itu, tetapi itu iya kita harus harus lakukan. Tetapi ada makna di balik itu, makna simbolik ya. Bahwa berenang itu adalah kemampuan untuk bisa bertahan hidup. Nah, berkuda itu mampu menjalani hidup seperti apapun gitu ya kondisinya, kudanya dia seperti apa dia tetap bisa hidup dengan baik, memanah fokus pada tujuan. Ini ilmu-ilmu luar biasa yang sebenarnya itu diajarkan oleh Nabi. Tapi waktu itu kan mungkin makna simboliknya kurang dieksplorasi oleh para mubalik-mubalik kita. Nah, ini yang kita perlu kembangkan lebih lanjut. Ya, ini sangat setuju. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.